Matahari pagi itu menyelinap lembut melalui celah tirai ruang tamu. Clara duduk di kursi rotan dekat jendela, secangkir teh hangat di tangannya. Ia menatap sebuah kotak kecil berbalut kertas kado berwarna emas muda. Kotak itu mungil saja, bukan hadiah mahal, tapi penuh arti. Isinya sebuah kalung mutiara sederhana yang sejak lama ia sisihkan untuk diberikan kepada anak Maya, sahabatnya yang sudah dianggap seperti saudara. Clara mengusap permukaan kado itu dengan ujung jarinya, seakan sedang mengusap hati yang penuh kenangan. Rasanya baru kemarin aku menggendong anak itu waktu kecil, gumamnya pelan. Sekarang sudah akan menikah. Dari dapur, suara langkah berat terdengar. Aldo, suaminya, muncul dengan kemeja rapi dan dasi setengah terikat. Ia baru saja sarapan terburu-buru. "Kamu melamun lagi?" tanya Aldo sambil menyambar map hitam di atas meja. "Dari tadi kupanggil nggak dengar." Clara tersenyum tipis. "Aku cuma mikirin anaknya Maya. Besok lusa dia menikah, Aku masih nggak percaya, rasanya cepat sekali." Aldo menatap sekilas ke arah kado di tangan Clara, kemudian buru-buru menegakkan tubuhnya. Ada semacam keterkejutan singkat yang melintas di matanya, tapi cepat ia sembunyikan dengan senyum kaku. "Oh, iya, ya. Udah besar sekarang," jawabnya pendek. Clara mengangguk. "Aku mau kasih ini buat dia. Memang aku belum dapat undangan, mungkin Maya lupa. Nanti aku tetap datang. Masa aku nggak hadir di hari penting itu? Aku sudah anggap dia anakku sendiri." Aldo menelan ludah, lalu memalingkan wajah. "Kamu, yakin mau datang walau nggak diundang?" "Kenapa tidak?" Clara balik bertanya. "Maya sahabatku, Dari dulu aku selalu ada buat dia. Aku nggak mungkin absen. Lagi pula siapa tahu dia cuma kelupaan." Aldo terdiam, menundukkan kepala seolah ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Ia menata dasinya dengan jari-jari yang agak gemetar. "Aku berangkat dulu, ada rapat pagi," katanya cepat, lalu bergegas ke pintu tanpa menunggu respon Clara. Clara hanya menggeleng kecil. Ia terbiasa dengan Aldo yang selalu sibuk. Sebagai direktur operasional di perusahaan miliknya, Aldo memang bertanggung jawab banyak hal. Clara mempercayakan manajemen perusahaan padanya karena sejak awal menikah, ia ingin fokus pada keluarga. Pikirannya kembali ke masa lalu. Clara masih ingat jelas pertama kali bertemu Maya di bangku kuliah. Maya kala itu gadis manis dengan senyum ramah, tapi hidupnya penuh kesulitan. Ia datang dari keluarga sederhana, bahkan sering kesulitan membayar uang kuliah. Clara, yang berasal dari keluarga berada, merasa iba dan menawari bantuan. Dari situlah persahabatan mereka dimulai. "Aku nggak akan bisa selesai kuliah kalau bukan karena kamu, Clara," ucap Maya suatu malam di kos, puluhan tahun lalu. "Aku berutang banyak sama kamu." "Jangan ngomong begitu," balas Clara. "Kita sahabat. Kalau aku bisa bantu, kenapa harus aku tahan?" Sejak saat itu, hubungan mereka kian erat. Setelah menikah dengan Aldo, Clara tetap membawa Maya dalam kehidupannya. Saat Maya hamil di luar nikah dan ditinggal kekasihnya, Clara lah yang pertama datang menolong. Clara membantu biaya rumah sakit, bahkan turut membiayai sekolah anak Maya sampai ke jenjang kuliah. Maya selalu bilang bahwa ayah anaknya kabur, entah kemana. Clara percaya begitu saja, karena ia melihat Maya memang berjuang sendiri. Walau kadang heran, bagaimana mungkin seorang yang tidak bekerja tetap bisa hidup di apartemen mewah, Clara menepis curiga. Pasti ada keluarga jauh yang bantu, pikir Clara. Lagi pula, aku sering juga bantu. Mungkin gabungan dari itu. Sementara itu, rumah tangganya bersama Aldo berjalan cukup harmonis, setidaknya di mata luar. Mereka jarang bertengkar hebat. Aldo sosok tenang, penuh perhitungan, kadang memang tertutup soal pekerjaannya, tapi Clara menganggap itu wajar. Anak-anak Clara sudah beranjak dewasa, sibuk dengan dunianya masing-masing. Seringkali Clara merasa rumah menjadi sepi, maka keberadaan Maya dan anaknya seperti pengisi ruang kosong di hatinya. Di banyak kesempatan, Clara tak segan menyebut anak Maya sebagai anaknya sendiri. "Kalau aku punya anak perempuan, pasti aku sayang banget seperti aku sayang sama dia," katanya suatu kali pada Maya. Maya hanya tersenyum penuh arti, senyum yang saat itu Clara tafsirkan sebagai rasa syukur.
Ia tidak tahu senyum itu menyimpan rahasia besar. Hari berganti. Malam sebelum resepsi, Clara sibuk menyiapkan pakaian. Ia memilih kebaya hijau zamrud dengan selendang sutra. Rambutnya ditata sederhana, namun elegan. Saat ia sedang bercermin, Aldo masuk kamar. Wajahnya tampak tegang. "Kamu benar mau datang?" tanyanya untuk kesekian kali. "Ya, Du. Kenapa sih kamu kelihatan keberatan banget?" Clara berbalik. "Aku ini sahabatnya, aku nggak mungkin nggak datang." Aldo menarik napas panjang. "Aku cuma takut kamu nggak nyaman. Tamu undangan kan terbatas, nanti kamu merasa asing." Clara menepuk tangan suaminya pelan. "Aku ini bukan orang asing buat mereka. Percayalah, Du. Maya pasti senang kalau aku datang." Aldo hanya terdiam. Ia menatap Clara lama, seakan ingin mengucapkan sesuatu, namun bibirnya terkunci. Akhirnya ia hanya berkata lirih, "Ya sudah, hati-hati besok." Clara mengangguk, lalu kembali menata pakaiannya. Ia tidak sadar, dalam hati Aldo dilanda badai kecemasan. Hari itu pun tiba. Pagi yang cerah, langit biru seolah memberkati pesta pernikahan. Clara naik mobil sendirian. Ia meletakkan kado di pangkuan, menatapnya sepanjang jalan. "Semoga dia suka," gumamnya. "Kalau dia pakai kalung ini di hari bahagianya, aku pasti bahagia sekali." Mobil memasuki gedung resepsi megah di pusat kota. Lampu-lampu kristal berkilauan dari luar. Clara turun, menyesuaikan kebayanya, lalu melangkah masuk dengan hati berdebar. Di dalam, ruangan penuh dengan bunga segar, dekorasi mewah, musik gamelan lembut mengiringi. Tamu-tamu dengan pakaian elegan bercengkerama, gelas-gelas berisi minuman berkilauan di tangan mereka. Clara menatap panggung pelaminan dari jauh. Sang pengantin perempuan, anak Maya, tampak anggun dengan gaun putih modern, senyum bahagia merekah. Hati Clara bergetar haru. "Itu anakku juga," bisiknya lirih. "Setidaknya, selama ini aku ikut membesarkan dia." Namun, di balik rasa haru itu, ada sesuatu yang samar mengganggu. Clara mencari-cari sosok Maya, tapi belum terlihat. Tak lama kemudian, Maya muncul. Ia memakai kebaya merah marun dengan perhiasan emas mencolok. Penampilannya berbeda jauh dari dulu kala saat ia kesulitan hidup. "Clara?" Maya tampak terkejut sekaligus kikuk melihat sahabatnya datang. "Kamu datang?" "Tentu saja," jawab Clara dengan senyum tulus. "Selamat ya, Mei. Anakmu sudah menikah, aku ikut bahagia." Maya tersenyum, namun di balik matanya ada kegelisahan. "Terima kasih. Aku sebenarnya ingin undang kamu, tapi..." "Sudahlah," potong Clara. "Mungkin kamu sibuk. Yang penting aku bisa hadir di sini." Maya mengangguk, senyumnya dipaksakan. Ia buru-buru berpaling, seperti ingin menghindari pembicaraan lebih jauh. Clara menatap punggung sahabatnya yang menjauh, merasa ada yang aneh. "Kenapa dia seperti tidak nyaman aku datang?" pikirnya. Acara inti dimulai. MC naik ke panggung, suara mikrofonnya memenuhi ruangan. "Para tamu undangan yang kami hormati, kini tiba saatnya prosesi ijab kabul. Untuk itu, kami mempersilakan wali nikah." Clara menahan napas, menatap ke depan. "Bapak Aldo." Seketika dunia Clara seakan berhenti berputar. Gelas-gelas di tangan tamu lain terdengar bergetar, musik seakan menghilang dari telinganya. Nama itu menembus dadanya seperti panah. "Ah, Aldo," bisiknya tak percaya. Matanya membelalak, menatap panggung. Benar, suaminya, Aldo, berjalan dengan langkah mantap menuju kursi wali. Dengan pakaian resmi, wajah serius, ia duduk di samping penghulu. Clara merasa bumi terbelah di bawah kakinya. Tangannya gemetar memegang kado. Dadanya sesak, matanya berkunang-kunang. Kenapa suamiku yang jadi wali?" Suaranya tercekat. Maya menunduk di kejauhan, tak berani menatap Clara. Semua kepingan teka-teki yang selama ini ia abaikan berputar dalam benaknya. Kasih sayang Aldo yang berlebihan pada anak Maya, dana misterius, kehidupan mewah sahabatnya, jawaban samar tentang ayah anak itu. Semua mulai tersambung. Clara menutup mulut dengan tangan, menahan jerit yang hampir pecah. Saat penghulu mulai membacakan akad,
Clara terduduk di kursinya. Air mata menetes, bukan haru, melainkan luka yang tak terbayangkan. Di dalam hati, ia berbisik lirih, jangan-jangan, anak itu, darah daging Aldo sendiri. Dan di detik itu, rasa percaya yang ia bangun selama puluhan tahun runtuh bagai kaca pecah. Clara merasa seakan-akan udara di ruangan itu lenyap. Begitu nama Aldo disebut sebagai wali nikah, tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang tak beraturan. Ia ingin berdiri, ingin protes, tapi kakinya berat seolah dipaku di lantai. Suara penghulu bergema, memandu prosesi. Aldo duduk dengan hikmat, wajahnya tenang, seakan itu hal yang wajar. Tangan Aldo mantap menggenggam tangan calon mempelai pria. Ijab kabul sudah selesai dengan lancar. Clara menatap tanpa berkedip. Kado yang ia bawa tergenggam erat sampai kertas pembungkusnya berkerut. Air matanya jatuh, mengalir tanpa bisa ia tahan. Bagaimana mungkin? Pikirnya. Kenapa suamiku yang jadi wali nikah anak Maya? Apa hubungannya? Ia melirik ke arah Maya yang duduk tak jauh dari pelaminan. Maya menunduk, wajahnya pucat. Senyum yang tadi ia paksakan hilang. Tatapan mereka bertemu sekilas, Maya buru-buru memalingkan muka. Clara semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Saat akad selesai dan para tamu bertepuk tangan, Clara mendengar bisikan di sekitarnya. Wali nikahnya siapa tadi? Bisik seorang ibu parubaya. Katanya suaminya Bu Clara. Tuh, jawab yang lain. Loh, kok bisa? Bukannya anak itu, ayahnya nggak jelas ya? Katanya kabur dari dulu. Clara merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia menunduk, berusaha menguasai diri. Tapi semakin lama, semakin banyak bisikan terdengar. Semua membicarakan keanehan itu. Hatinya tercabik. Ia merasa semua mata menatap ke arahnya, seakan menertawakan kebodohannya. Potongan-potongan kenangan menyeruak. Saat Aldo dulu sering menjemput anak Maya di kampus dengan alasan nitip barang ke Tante Clara. Saat Aldo dengan sabar mengajari anak itu menyetir mobil, padahal anak kandung Clara sendiri tak pernah diajari langsung. Saat Aldo memberikan hadiah ulang tahun mahal, jam tangan bermerek, sementara untuk anak mereka hanya sekadar buku. Clara selalu menganggap itu tanda kebaikan hati suaminya. Aldo penyayang, begitu pikirnya. Tapi kini, potongan itu berubah makna. Semua terasa seperti potongan puzzle yang membentuk gambaran jelas. Ada rahasia besar di balik kasih sayang itu. Acara resepsi berlanjut. Clara bangkit perlahan, berusaha menahan gejolak di dadanya. Ia mencari Maya di antara tamu. Saat menemukan sahabatnya sedang bicara dengan tamu lain, Clara menghampiri. Clara menatap tajam. Kenapa Aldo yang jadi wali nikah anakmu? Maya terdiam. Senyumnya memudar. Itu, panjang ceritanya, Cla. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Kenapa nggak bisa jelasin sekarang? Clara menahan emosi. Aku sahabatmu. Aku sudah anggap anakmu seperti anakku sendiri. Kau pikir aku nggak berhak tahu? Maya menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Tolong, jangan bahas di sini. Aku mohon. Clara ingin memaksa, tapi suara musik menggelegar. Tamu-tamu lain mulai menoleh. Dengan berat hati, Clara menahan diri. Ia mundur selangkah, tapi dalam hati tekadnya semakin bulat. Kalau Maya tak mau bicara, aku akan cari tahu sendiri. Setelah prosesi selesai, Aldo turun dari panggung. Clara segera menghampirinya. Al, panggilnya. Suaminya menoleh, wajahnya kaget melihat Clara ada di situ. Clara, kamu datang? Tentu saja aku datang. Clara mendekat, suaranya dingin. Kenapa kamu jadi wali nikah anak Maya? Aldo terdiam, matanya melirik kanan-kiri. Banyak tamu di sekitar. Ia tersenyum canggung. Sayang, jangan di sini. Kita bicarakan di rumah, ya. Tidak? Clara menahan tangannya agar tidak bergetar. Jawab sekarang. Aldo menggenggam lengan Clara lembut. Tolong, jangan buat keributan. Aku janji, nanti aku jelaskan. Clara menatapnya lama, lalu menarik tangannya dengan kasar. Ia merasa jijik disentuh suaminya sendiri. Tanpa berkata lagi, ia berbalik dan berjalan menjauh. Sepanjang resepsi,
Clara hanya duduk di sudut ruangan. Ia melihat Maya tertawa bersama tamu lain, meski wajahnya tampak tegang. Ia melihat Aldo sibuk melayani keluarga pengantin. Dan ia sendiri duduk dengan hati remuk. Selama ini aku dibohongi, pikirnya. Apa mungkin? Apa mungkin anak itu sebenarnya anak Aldo? Air matanya kembali jatuh. Ia menunduk, menggenggam kado erat-erat. Kalau benar begitu, berarti aku sudah hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun. Saat hendak pulang, Clara mendengar dua tamu berbicara di dekat pintu. Kamu tahu nggak? Katanya yang biayai kuliah anak Maya itu sebenarnya bukan Clara, tapi suaminya. Masa sih? Tapi aku dengar memang suaminya sering ke apartemen Maya. Wajar aja kalau jadi wali nikah. Mungkin sebenarnya dia ayahnya. Clara berhenti melangkah. Kata-kata itu menghantamnya keras. Ia menoleh, tapi kedua tamu itu sudah berjalan pergi. Tangannya gemetar, kado hampir terjatuh. Ia menahan napas, mencoba tetap berdiri tegak. Di mobil, Clara menatap kado di pangkuan. Ia tidak jadi memberikannya. Bagaimana mungkin ia menyerahkan hadiah dengan penuh kasih, sementara hatinya penuh luka? Ia membuka kertas kado, melihat kalung mutiara di dalamnya. Air matanya menetes ke permukaan mutiara itu, meninggalkan bercak basah. Aku bodoh, bisiknya. Aku terlalu percaya. Sepanjang jalan, pikirannya berkecamuk. Setiap detik terasa menyesakkan. Suara tawa tamu, senyum Maya, tatapan Aldo, semua berputar di kepalanya. Setiba di rumah, Clara langsung masuk kamar. Ia menaruh kado di meja, lalu duduk di tepi ranjang. Jam dinding berdetak keras di telinganya. Ia menunggu Aldo pulang. Hatinya dipenuhi amarah dan ketakutan. Ketika Aldo akhirnya pulang larut malam, ia masuk kamar dengan wajah letih. Clara langsung berdiri. Kenapa kamu jadi wali nikah anak Maya? Tanyanya tanpa basa-basi. Aldo terdiam, membuka jasnya perlahan. Clara, aku bisa jelaskan. Jelaskan sekarang. Clara meninggikan suara. Kenapa kamu yang jadi wali? Aldo menunduk, menggenggam rambutnya sendiri. Clara, tolong, jangan marah dulu. Aku. Jawab. Clara hampir berteriak. Air matanya kembali jatuh. Jangan lagi kamu bohongi aku. Aldo menghela napas panjang. Karena aku memang punya hubungan khusus dengan anak itu. Clara terdiam. Kata-kata itu bagai pisau menusuk dadanya. Hubungan apa? Suaranya bergetar. Aldo menatap istrinya dengan mata penuh rasa bersalah. Aku janji akan ceritakan semua. Tapi tidak malam ini. Aku belum siap. Clara menatapnya lama, kemudian berbalik. Ia tidak sanggup mendengar lebih banyak. Ia masuk ke kamar mandi, menutup pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Di tengah isak tangisnya, Clara menatap wajahnya di cermin. Wajah yang selama ini percaya, kini penuh luka dan kecurigaan. Aku harus tahu kebenarannya, bisiknya pada bayangan dirinya. Apapun caranya, aku harus bongkar rahasia ini. Dan sejak malam itu, Clara bertekad untuk menyelidiki. Kebenaran harus ia ungkap, meski itu akan menghancurkan segalanya. Langit sore itu berwarna jingga keemasan ketika Clara duduk di balkon rumah besarnya, memandangi horizon yang perlahan ditelan kegelapan. Di tangannya segelas teh melati masih mengepulkan uap, namun tak pernah benar-benar disentuh. Pikirannya berkelana jauh, berputar-putar pada satu titik, kebenaran yang baru ia temukan. Sudah seminggu sejak kejadian kondangan itu. Seminggu sejak Clara tahu, dengan mata kepala sendiri, bahwa suaminya, Aldo, ternyata adalah ayah kandung dari anak Maya, teman dekat yang selama ini ia bantu tanpa pamrih. Seminggu sejak luka di hatinya menganga begitu dalam, bercampur antara rasa dikhianati, marah, kecewa, dan ingin membalas dendam. Namun Clara bukanlah perempuan yang mudah tumbang. Semakin besar pengkhianatan yang ia terima, semakin besar pula tekadnya untuk melawan. Ia tidak akan membiarkan Aldo dan Maya melanjutkan sandiwara mereka. Tidak setelah semua yang ia lakukan demi mereka. Clara teringat kembali pada momen saat ia pertama kali menyadari ada yang aneh dengan Maya. Dulu,
Ketika mereka masih sama-sama muda, Maya sering bercerita tentang pacarnya yang kabur begitu saja setelah tahu Maya hamil. Clara, yang saat itu baru menikah dengan Aldo, merasa kasihan. Ia sering membantu Maya secara finansial, bahkan menanggung biaya sekolah anak Maya yang kemudian ia anggap seperti anak sendiri. Namun setelah kondangan itu, Clara memutar ulang semua kenangan dan menyadari banyak celah yang selama ini terabaikan. "Kenapa aku tak pernah tahu siapa ayahnya?" gumamnya lirih. "Kenapa setiap kutanya, Maya selalu mengalihkan pembicaraan? Dan Aldo, kenapa ia selalu menutup mulut?" Clara menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Sesat. Tapi dari balik air matanya, ada bara api yang mulai menyala. Ia tidak akan berdiam diri. Malam itu, Clara masuk ke ruang kerja Aldo. Ruangan itu jarang ia masuki, karena Aldo selalu mengatakan urusan perusahaan sebaiknya tidak terlalu ia campuri. Clara percaya, apalagi ia sibuk dengan kegiatan sosial dan mengurus rumah. Namun kini, setelah mengetahui pengkhianatan Aldo, Clara ingin tahu segalanya. Ia membuka laci-laci meja, memeriksa map, membuka laptop Aldo dengan menebak password yang ternyata masih tanggal pernikahan mereka. Clara terkejut betapa mudahnya membuka akses yang seharusnya pribadi. Mungkin Aldo terlalu percaya diri bahwa Clara tidak akan pernah mencurigainya. Begitu masuk, Clara mendapati email transfer ke rekening Maya. Jumlahnya tidak main-main, ratusan juta setiap beberapa bulan. "Jadi, ini sumber kemewahanmu, Maya?" desis Clara, rahangnya mengeras. Ia juga menemukan dokumen pembelian apartemen atas nama Maya, tapi jelas tertulis bahwa uangnya berasal dari perusahaan Clara. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas bukti bahwa selama ini Aldo menggunakan aset perusahaan untuk menghidupi selingkuhannya. Keesokan harinya, Clara memanggil pengacaranya, Pak Dimas. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di pusat kota. Clara menjelaskan semuanya dengan suara bergetar, sambil menyerahkan fotokopi dokumen yang berhasil ia ambil. "Bu Clara, kalau semua ini benar, posisi ibu sangat kuat," kata Pak Dimas, menatap serius. "Kita bisa tuntut Pak Aldo atas penggelapan dan penyelewengan dana perusahaan. Apalagi kalau ada bukti bahwa uang itu dipakai untuk membiayai orang lain." Clara menarik napas panjang. "Saya tidak hanya ingin dia masuk penjara, Pak. Saya ingin semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Saya ingin dia dan Maya malu di depan semua orang." Pak Dimas mengangguk pelan. "Itu bisa diatur. Tapi kita harus hati-hati, Bu. Aldo bukan orang sembarangan. Ia pandai bersandiwara." Clara menatap pengacaranya dengan mata tajam. "Justru karena itu saya harus lebih pintar. Saya ingin mereka merasakan rasa sakit yang sama, bahkan lebih, daripada yang saya rasakan." Hari-hari berikutnya, Clara mulai bermain peran. Di hadapan Aldo, ia tetap tersenyum, tetap berperilaku sebagai istri penyayang yang tidak tahu apa-apa. Aldo, yang merasa posisinya aman, tidak menyadari perubahan di mata Clara yang sesekali menatap penuh perhitungan. Di belakang layar, Clara menyiapkan strategi. Ia memanggil auditor internal untuk memeriksa ulang semua laporan keuangan perusahaan. Ia juga menghubungi beberapa rekan bisnis terpercaya untuk memperkuat posisinya sebagai pemilik sah perusahaan. Sementara itu, Clara tidak melupakan Maya. Ia mulai sering menghubunginya dengan dalih ingin memastikan keadaan setelah pernikahan anaknya. Maya, seperti biasa, selalu tampil manis, penuh senyum, seolah tidak ada yang salah. Namun di balik sikapnya, Clara melihat kesombongan yang terselubung, kesombongan seorang perempuan yang merasa telah menang, merebut cinta dan harta. Suatu kali, Maya bahkan berkata sambil tertawa kecil, "Clara, kamu ini terlalu baik. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu anakku bisa jadi sehebat ini atau enggak. Kamu itu benar-benar kayak ibu kedua untuk dia." Clara hanya tersenyum samar. Dalam hatinya, ia menjawab, "Ya, aku memang jadi ibu kedua, karena ibu pertamanya tidur dengan suamiku." Tapi menyimpan rahasia sebesar itu bukan hal mudah. Pada suatu malam, Clara tak bisa menahan emosinya. Ia melihat Aldo pulang larut dengan wajah lelah, tapi ada senyum kecil di bibirnya, senyum yang jarang ia dapatkan. Clara memutuskan akan membuka semua kedok di depan publik. Pernikahan anak Maya masih ramai dibicarakan.
Maya dan keluarganya tengah berusaha menjaga gengsi di mata masyarakat. Di acara pesta kedua perayaan pernikahan anak Maya, Clara melihat Aldo berdiri gagah di samping Maya, tampak begitu dekat dengan keluarga yang seharusnya asing baginya. Semua tamu tersenyum, bertepuk tangan, menikmati kebahagiaan yang ditampilkan. Namun di balik panggung kegembiraan itu, Clara tahu semuanya hanyalah kebohongan. Ia menatap Maya yang sibuk menyapa tamu. Nikmati senyummu sekarang, Maya. Karena sebentar lagi, semua itu akan runtuh. Clara berjalan anggun, menyapa satu demi satu tamu, lalu berhenti tepat di depan panggung, di mana Aldo dan Maya berdiri. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Senyumnya perlahan berubah menjadi tatapan dingin. Saya Clara, istri dari Aldo, dan sahabat lama Maya. Tapi hari ini, saya tidak datang untuk memberi selamat. Saya datang untuk membuka kebenaran. Suara Clara bergema, menusuk ke setiap sudut ruangan. Maya dan Aldo tampak kaku. Beberapa tamu berbisik-bisik, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Dan di sanalah, Clara mulai mengeluarkan semua kartu as yang ia simpan. Clara berdiri tegak di tengah aula megah itu. Semua mata menatapnya. Denting gamelan modern yang tadi mengiringi acara mendadak terhenti, seakan musik pun tunduk pada atmosfer tegang yang tercipta. Gaun biru tua yang membalut tubuh Clara berkilau ditimpa lampu kristal di atasnya. Senyumnya bukan senyum seorang tamu kondangan, melainkan senyum seorang hakim yang siap mengetukkan palu putusan. Aldo menatap istrinya dengan wajah pucat. Ia tidak menyangka Clara berani datang lagi, apalagi membuka suara di depan ribuan tamu undangan. Maya di sampingnya hampir menjatuhkan gelas sampahnya yang dipegangnya. Clara, suara Aldo tercekat, mencoba terdengar tenang. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan waktunya. Clara memotong dengan suara lantang, justru ini waktu yang paling tepat, Aldo. Hari ini, semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Siapa kalian berdua sebenarnya? Tamu undangan mulai berbisik-bisik. Beberapa mengangkat ponsel, merekam tanpa malu-malu. Anak yang selama ini dikatakan yatim, ditinggal ayahnya. Anak yang saya biayai sekolahnya, yang saya anggap anak sendiri. Tangannya gemetar, tapi Clara menegakkan tubuhnya. Hari ini, saya tahu mengapa Aldo menjadi wali nikah. Karena anak itu bukan siapa-siapa, melainkan darah dagingnya sendiri. Anak hasil perselingkuhan Aldo dengan Maya, sahabat saya sendiri. Gemerisik kaget terdengar dari berbagai sudut ruangan. Tamu undangan saling pandang, ada yang menutup mulut dengan tangan, ada yang menggeleng tak percaya. Maya berusaha menyela, Clara, jangan sembarangan bicara. Namun Clara dengan cepat mengeluarkan sebuah map tebal dari tas tangannya. Sembarangan? Ini buktinya. Clara membuka map itu dan mengeluarkan lembar demi lembar dokumen. Ini transfer ratusan juta rupiah dari rekening perusahaan saya ke rekening Maya. Ini sertifikat apartemen mewah yang ditinggali Maya, dibeli dengan dana perusahaan yang dikelola Aldo. Dan ini, ia mengangkat sebuah foto hasil penyelidikan DNA, bukti bahwa Aldo adalah ayah biologis dari anak Maya. Ruangan sontak bergemuruh. Kilatan kamera dari wartawan yang Clara undang diam-diam semakin deras. Semua orang ingin mengabadikan momen kejatuhan itu. Wajah Aldo memerah, kemudian pucat. Maya terisak, mencoba merebut dokumen dari tangan Clara, tapi Clara sigap menepis. Selama bertahun-tahun, kalian menipu saya. Maya, kamu menangis padaku, bilang ayah anakmu kabur. Aku percaya. Aku membiayai hidupmu, aku menganggapmu saudara. Ternyata yang kamu sembunyikan adalah kenyataan bahwa ayah anakmu ada di rumahku, tidur di sampingku setiap malam. Suara Clara pecah, tapi penuh tenaga. Kegaduhan semakin menjadi. Tamu undangan saling berbisik, sebagian besar menatap jijik pada Aldo dan Maya. Astaga, tega sekali. Itu kan sahabat dekatnya sendiri. Selama ini pura-pura miskin, ternyata hidup dari hasil selingkuh. Beberapa tamu bangsawan yang merasa harga diri mereka ternoda langsung bangkit dan meninggalkan ruangan. Ada juga yang tetap duduk, menunggu drama yang sedang memanas ini. MC berusaha menenangkan suasana, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Semua terpaku pada Clara yang kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya.
Clara menatap Aldo tajam. Dan kamu, Aldo, kamu menggunakan hartaku, perusahaan yang dengan susah payah aku bangun dari nol, untuk memberi makan selingkuhanmu. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku buta? Aldo mencoba mendekat, meraih tangan Clara. Clara, cukup. Jangan bikin malu keluarga kita di depan semua orang. Clara menepis kasar. Malu? Kamu pikir aku yang harus malu? Kamu yang harus malu, Aldo. Kamu dan Maya. Malu karena selama ini kalian hidup dari hasil menipu seorang istri dan sahabat. Clara mengangkat tangannya, memberi kode. Saat itu juga, layar besar di aula menayangkan slide yang sudah ia siapkan. Bukti transfer, foto-foto Aldo dan Maya bertemu diam-diam, hingga laporan audit perusahaan. Semua terpampang jelas di hadapan ribuan pasang mata. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tangisan pengantin perempuan, anak Maya, pecah di pelaminan. Ia berlari keluar, meninggalkan suaminya yang kebingungan. Tamu undangan semakin gaduh. Beberapa mendekati Clara, menyalaminya, memberi dukungan. Hebat, Bu Clara. Akhirnya terbongkar juga kelakuan mereka. Tabah ya, Bu. Kami semua di pihak Ibu. Sementara itu, Aldo berlutut di lantai, wajahnya penuh keringat. Clara, maafkan aku Wilaf, semua ini hanya karena aku. Maya ikut berlutut di sampingnya, menangis meraung. Clara, aku mohon, jangan hancurkan hidup anakku. Kalau mau hukum aku saja. Aku yang salah. Clara menatap mereka dengan dingin. Anakmu tidak salah. Tapi kalian yang membuatnya hidup dalam kebohongan. Hari ini bukan aku yang menghancurkan pernikahan ini. Kalian sendiri yang menghancurkannya, dengan perselingkuhan kalian bertahun-tahun. Pesta pernikahan itu berakhir kacau. Tamu undangan pulang dengan membawa cerita yang akan jadi buah bibir selama bertahun-tahun. Berita skandal ini menyebar cepat di media sosial. Nama Aldo dan Maya menjadi trending, bukan karena kebahagiaan, tapi karena aib terbesar dalam hidup mereka. Clara berjalan keluar aula dengan kepala tegak. Meski hatinya hancur, ada kepuasan yang tak bisa digambarkan. Ia berhasil menyingkap kebohongan yang selama ini menjeratnya. Saat melangkah ke mobil, ia menoleh sebentar ke arah Aldo dan Maya yang masih berlutut, dikelilingi tatapan hina para tamu. Rasakanlah. Inilah harga dari pengkhianatan. Hari ini akan terus kalian ingat, bukan sebagai hari bahagia, tapi sebagai hari kehancuran. Malam itu, Clara duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk. Pikirannya kembali ke masa lalu, masa ketika ia percaya pada cinta, pada persahabatan. Semua itu kini tinggal serpihan. Namun dari serpihan itu, Clara menemukan kekuatan baru. Ia berjanji pada dirinya sendiri, mulai saat ini, tidak ada lagi ruang bagi Aldo dan Maya dalam hidupnya. Perusahaan akan ia pegang penuh, hartanya akan ia kunci rapat-rapat, dan langkah ke depan akan ia jalani dengan kepala tegak. Mulai malam ini, aku bukan lagi Clara yang dulu, bisiknya pada bayangannya di cermin. Aku adalah Clara yang baru. Perempuan yang tidak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan. Pagi setelah pesta pernikahan yang berakhir kacau, Clara bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menyapu tirai kamar dengan cahaya hangat, tapi hati Clara masih terasa berat. Malam itu, meski ia berhasil mempermalukan Aldo dan Maya di depan ribuan orang, rasa sakit di hatinya belum sepenuhnya hilang. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi foto keluarga yang masih tergantung di dinding. Foto dirinya bersama Aldo, diambil beberapa tahun lalu saat liburan ke Bali. Senyumnya dalam foto itu terlihat tulus, penuh cinta. Kini, Clara merasa seperti melihat orang asing di samping dirinya. Bertahun-tahun aku hidup dalam kebohongan, gumamnya lirih. Tapi cukup. Hari ini aku akan benar-benar bebas. Clara tahu, perjuangannya belum selesai. Membuka aib di pesta hanyalah langkah pertama. Langkah berikutnya jauh lebih penting. Merebut kembali kendali penuh atas harta, perusahaan, dan hidupnya. Setelah sarapan ringan, Clara langsung menuju kantor perusahaannya. Karyawan-karyawan menyambut dengan ragu, sebagian masih terkejut oleh berita skandal yang sudah viral semalaman. Namun Clara melangkah dengan penuh wibawa.
Selamat pagi, sapanya datar tapi tegas. Semua karyawan buru-buru menunduk memberi salam. Clara memanggil tim keuangan dan auditor ke ruang rapat utama. Di sana ia menyampaikan instruksi jelas. Semua akses keuangan atas nama Aldo diblokir, semua kartu ATM dan kredit dihentikan, semua aset perusahaan diamankan. Aldo tidak lagi memiliki kewenangan apapun di perusahaan ini, kata Clara lantang. Mulai hari ini, saya yang memegang penuh kendali. Auditor mengangguk. Baik, Bu Clara. Kami akan segera melaksanakan. Clara menambahkan, dan satu hal lagi. Periksa kembali semua transaksi 5 tahun terakhir. Jika ada kebocoran dana yang mengarah pada Maya, pastikan masuk dalam laporan hukum. Instruksi itu membuat ruangan semakin hening. Clara tidak main-main. Semua orang bisa merasakan aura berbeda dari dirinya, seorang perempuan yang tidak lagi bisa dipermainkan. Siang harinya, Clara mengadakan rapat dengan Dewan Direksi. Beberapa wajah terlihat gugup karena mereka tahu Aldo adalah figur yang dominan selama ini. Namun Clara tidak memberi celah. Bapak Ibu sekalian, Clara membuka dengan suara mantap, mungkin Anda sudah mendengar kabar yang beredar. Saya tidak akan menyangkalnya. Ya, Aldo telah menyalahgunakan perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Salah satu direksi, Pak Surya, mencoba berhati-hati. Tapi Bu Clara, bagaimana dengan reputasi perusahaan setelah berita ini? Clara menatapnya tajam. Reputasi bisa kita bangun kembali. Justru dengan membuang orang-orang busuk, perusahaan akan terlihat lebih bersih dan kuat. Percayalah, saya tidak akan membiarkan skandal ini menghancurkan kita. Sebaliknya, ini akan jadi titik kebangkitan. Kata-katanya penuh keyakinan. Para direksi saling pandang, lalu mengangguk pelan. Mereka tahu Clara punya kapasitas. Selama ini, Clara memang pendiri utama perusahaan, meski Aldo yang lebih sering tampil di depan publik. Sementara Clara sibuk menata ulang perusahaannya, kabar tentang Aldo dan Maya beredar semakin luas. Media massa menyoroti habis-habisan. Foto mereka berlutut di pesta menjadi headline di berbagai portal berita. Apartemen mewah Maya disita, mobilnya ditarik. Semua sumber keuangan diputus. Maya yang terbiasa hidup nyaman kini terpaksa pindah ke rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Aldo, yang dulu selalu tampil gagah dengan jas mahal, kini harus berkeliling mencari pinjaman, tapi tidak ada yang mau menolong. Semua rekan bisnis menjauh, takut ikut terseret skandal. Suatu malam, Aldo mencoba menghubungi Clara. Suaranya terdengar parau di telepon. Clara, aku mohon, beri aku kesempatan. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Anak-anak kita juga. Clara memotong dingin. Anak-anak kita sudah cukup dewasa untuk tahu siapa ayah mereka sebenarnya. Dan aku sudah cukup menderita karena pengkhianatanmu. Jangan pernah hubungi aku lagi, Aldo. Ia menutup telepon tanpa ragu, lalu memblokir nomornya. Air mata sempat menetes, tapi segera ia hapus. Tidak ada ruang lagi untuk orang seperti dia, bisiknya. Beberapa hari kemudian, Maya nekat datang ke kantor Clara. Penampilannya jauh berbeda, wajah pucat tanpa riasan, pakaian kusut, rambut berantakan. Ia menangis terseduh-seduh begitu bertemu Clara di lobi. Clara, tolong aku, tolong anakku. Jangan tarik semuanya. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Clara menatapnya lama, hatinya bergejolak. Ada bagian kecil dalam dirinya yang teringat masa lalu, ketika mereka pernah tertawa bersama, berbagi cerita. Namun bayangan itu langsung hancur oleh kenyataan pahit. Maya telah menusuknya dari belakang selama puluhan tahun. Kenapa aku harus menolongmu, Maya? Suara Clara datar. Kamu sudah mengambil segalanya dariku. Suami, kepercayaan, bahkan hartaku. Kamu pikir aku masih punya belas kasihan? Maya bersujud di lantai, menangis keras hingga membuat karyawan-karyawan menoleh. Aku salah, Clara. Aku bodoh. Aku buta karena cinta. Aku mohon, berilah aku sedikit saja kesempatan. Clara menunduk, lalu berbisik dingin, kesempatan itu sudah kuberikan bertahun-tahun lalu. Dan kamu mengkhianatinya. Sekarang, rasakan akibatnya. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Maya terpuruk di lantai lobi.
Waktu terus berjalan. Dalam beberapa bulan, Clara berhasil membawa perusahaannya bangkit. Ia menggandeng investor baru, memperbaiki sistem, dan menyingkirkan orang-orang yang dulu bersekongkol dengan Aldo. Nama Clara kembali harum, kali ini bukan karena status sebagai istri pengusaha, melainkan karena kapasitasnya sebagai pemimpin sejati. Media menulis tentang kebangkitan seorang perempuan setelah dikhianati. Banyak perempuan lain yang terinspirasi oleh kisahnya. Clara mulai diundang ke seminar-seminar, menjadi pembicara tentang kepemimpinan, ketegasan, dan keberanian menghadapi pengkhianatan. Ia menyadari, luka yang dulu hampir menghancurkannya kini justru menjadi sumber kekuatan. Di rumah, Clara juga lebih dekat dengan anak-anak kandungnya. Mereka sempat terguncang oleh skandal ayah mereka, tapi Clara berusaha keras memberikan kasih sayang penuh. Kalian tidak perlu malu dengan apa yang dilakukan ayah kalian, katanya pada mereka. Yang penting, kita belajar untuk tidak mengulang kesalahan itu. Suatu sore, Clara sedang menghadiri acara amal ketika ia bertemu dengan seseorang yang tak pernah ia sangka, anak Maya, yang kini sudah menjadi istri. Wajahnya tampak murung, berbeda jauh dari kegembiraan di hari pernikahan yang hancur itu. Ibu Clara, suaranya pelan. Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu ibuku dan Pak Aldo salah. Tapi tolong, jangan benci aku. Aku tidak pernah tahu kebenarannya sampai hari itu. Clara menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Nak, aku tidak pernah membencimu. Justru aku kasihan padamu. Kamu korban dari kebohongan orang tuamu. Kamu berhak bahagia dengan hidupmu sendiri. Jangan ulangi kesalahan mereka. Anak Maya terisak, lalu memeluk Clara. Terima kasih, Bu Clara. Aku janji, aku tidak akan pernah jadi seperti mereka. Pelukan itu memberi sedikit kehangatan di hati Clara. Setidaknya, dari kehancuran ini, masih ada jiwa muda yang bisa ia selamatkan. Malam itu, Clara duduk di balkon rumahnya, menatap bintang. Ia merasa hidupnya sudah berubah sepenuhnya. Dari seorang istri yang dibohongi, ia kini menjadi perempuan mandiri yang berdiri di atas kakinya sendiri. Ia ingat kata-kata yang pernah ia ucapkan di cermin, aku adalah Clara yang baru. Dan memang, hari-hari yang ia jalani membuktikan itu. Aldo dan Maya kini hidup di jalanan kehinaan, berusaha bertahan tanpa harta dan reputasi. Sementara Clara berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya, memimpin perusahaan yang terus berkembang. Rasa sakit memang mengajarkan banyak hal, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi dari sakit itulah lahir kekuatan. Clara menutup matanya, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Malam itu hujan turun deras. Air menetes dari atap seng kontrakan tempat Aldo dan Maya tinggal. Bocoran di sudut ruangan menimbulkan suara tik, tik, tik yang menyayat telinga. Aldo duduk di kursi reyot, rokok murahan menempel di bibir. Matanya merah karena kurang tidur. Maya duduk di pojok ruangan, berselimut sarung tipis, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Hidup apa ini, Du? Maya berbisik lirih, nyaris tidak terdengar di tengah deru hujan. Aldo tidak menjawab. Ia hanya menghembuskan asap rokok, menatap kosong pada dinding yang lembab. Kau janji kita akan bahagia, Du. Kau janji kita akan tinggal di apartemen mewah, makan di restoran mahal, keliling dunia. Sekarang? Maya menoleh dengan mata berair. Aldo menoleh cepat. Kau pikir aku ingin semua ini terjadi? Bentaknya. Kau kira aku tidak menderita? Maya terdiam, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Pagi harinya, Aldo mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan kecil. Ia datang dengan kemeja kusut, membawa map lusuh berisi CV. Di ruang resepsionis, seorang staf membaca sekilas namanya, lalu mengangkat alis. Maaf, Pak, Anda Aldo Santoso? Ya. Ada masalah? Staf itu tersenyum kaku. Kami tidak menerima lamaran Anda. Mohon maaf. Aldo merasa darahnya naik ke kepala. Kenapa? Apa karena gosip itu? Itu semua fitnah. Staf itu menunduk, jelas tidak berani menatap. Kami tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Silakan Anda keluar.
Aldo meninggalkan tempat itu dengan langkah berat. Semua pintu tertutup. Semua orang tahu reputasinya sudah hancur. Sementara itu, Maya mencoba mencari pekerjaan sebagai kasir di sebuah minimarket. Namun ketika manajer toko melihat wajahnya, ia langsung berbisik ke staf lain. "Itu Maya, kan? Pelakor yang bikin ribut waktu pesta pernikahan." "Ya, benar. Jangan diterima, nanti pelanggan pada kabur." Akhirnya Maya pun ditolak mentah-mentah. Saat keluar dari toko, ia mendengar bisikan orang-orang yang mengenalinya. Itu dia, yang dulu hidup mewah dari hasil merebut suami orang. Sekarang lihat, jatuh miskin. Karma itu nyata. Maya berlari pulang dengan wajah penuh air mata. Di kontrakan sempit itu, malam mereka selalu dipenuhi pertengkaran. "Kalau saja kau tidak memamerkan hidup mewah kita di media sosial, mungkin kita tidak seviral ini," teriak Aldo. Maya membalas dengan suara serak. "Kalau saja kau tidak ketahuan jadi wali nikah, semua orang tidak akan tahu." "Itu salahmu, Al. Jangan salahkan aku. Kau yang dulu memaksa aku memberi lebih, memberi apartemen, memberi uang belanja, mobil, semuanya. Aku hanya ingin hidup layak. Kau yang jandi." Tetangga sering menggedor pintu kontrakan mereka. "Hei, bisa diam tidak? Orang lain juga mau tidur." Tapi mereka tidak peduli. Luka batin terlalu dalam untuk dibungkam. Di sisi lain, Clara hidup dengan tenang dan penuh kehormatan. Setelah mengambil alih perusahaan, ia memperluas bisnis ke bidang teknologi hijau. Di sebuah konferensi bisnis, Clara berdiri di panggung dengan gaun elegan. "Saya percaya, keberlanjutan adalah masa depan. Bisnis bukan hanya soal keuntungan, tapi juga soal tanggung jawab pada generasi mendatang." Tepuk tangan menggema. Investor dari luar negeri mendatanginya, menawarkan kerjasama. Clara tersenyum tenang. Dalam hatinya ia tahu, kerja keras dan kejujuran adalah kunci yang sesungguhnya. Anak Maya, yang dulu menikah dengan pesta mewah, kini hidup dalam penderitaan. Pernikahannya hancur. Suaminya meninggalkannya karena tidak tahan jadi bahan hinaan. "Semua orang menertawakanku, Ma," katanya dengan suara bergetar saat menemui Maya. "Aku tidak bisa hidup begini." Maya menangis dan memeluk anaknya. "Maafkan Mama. Mama hanya ingin kau bahagia. Tapi yang kau lakukan justru menghancurkan hidupku. Aku benci Mama." Anaknya pergi dengan air mata. Maya tersungkur, merasakan hatinya remuk. 7. Aldo menyaksikan karma. Suatu sore, Aldo berjalan melewati sebuah kafe. Dari jendela, ia melihat Clara sedang berbicara dengan para pebisnis asing. Senyum Clara anggun, auranya kuat, penuh percaya diri. Aldo berhenti di trotoar, menatap lama. Dadanya sesak. "Itu seharusnya aku yang duduk di sana bersamanya. Aku yang seharusnya memimpin bisnis itu," gumamnya. Tapi kenyataan berbicara lain. Clara kini lebih besar daripada sebelumnya, sedangkan ia hanyalah bayangan tak berguna. Suatu malam, Aldo dan Maya memberanikan diri menemui Clara. Mereka menunggu di depan rumah mewahnya. Ketika Clara keluar dari mobil, Maya langsung berlutut. "Clara, maafkan aku. Aku salah. Aku menyesal. Tolong, berikan kami kesempatan lagi." Aldo ikut menunduk. "Clara, aku tahu aku brengsek. Aku mengkhianatimu. Tapi aku tidak punya apa-apa lagi. Tolong, setidaknya izinkan aku bekerja kembali di perusahaan." Clara menatap mereka dengan tatapan dingin. "Kalian meminta maaf setelah menghancurkan hidupku selama bertahun-tahun? Setelah mengambil hartaku, mengkhianati kepercayaanku, menikamku dari belakang? Sekarang kalian meminta belas kasihanku?" Maya menangis histeris. "Kami tidak bisa hidup begini, Clara. Tolong." Clara mendekat, lalu berbisik tajam. "Aku sudah memberimu kesempatan saat kau masih sahabatku, Maya. Aku sudah memberimu rumah, uang, pendidikan untuk anakmu. Dan kau membalasnya dengan menikamku. Tidak ada kesempatan kedua untuk pengkhianat." Ia melangkah pergi, meninggalkan mereka di depan gerbang. Setelah kejadian itu, Maya jatuh sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia lebih banyak berbaring, menangis tanpa henti.
Aldo merawatnya seadanya, tapi dalam hatinya penuh kemarahan. Ia merasa Maya adalah penyebab utama kehancurannya. Lihat apa yang terjadi padamu sekarang, desis Aldo. Kau pikir kita bisa kembali seperti dulu? Tidak ada jalan pulang, Maya. Kita sudah selesai. Maya menoleh lemah. Kalau begitu, biarkan aku mati saja. Aldo terdiam, wajahnya penuh amarah dan kesedihan yang bercampur. Sementara itu, Clara menerima penghargaan internasional sebagai Businesswoman of the Year. Ia berdiri di panggung megah, disorot kamera dunia. Saya pernah jatuh, katanya dengan suara bergetar. Tapi saya memilih bangkit. Saya ingin mengatakan pada semua perempuan di luar sana, jangan biarkan pengkhianatan menghancurkanmu. Bangunlah kembali. Kau bisa lebih kuat dari sebelumnya. Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Clara tersenyum, matanya berkaca-kaca. Di dalam hatinya, ia tahu, luka masa lalu sudah terbayar. Aldo dan Maya mungkin masih merangkak dalam lumpur, tapi dirinya kini terbang tinggi, bebas, dan terhormat. Aldo dan Maya kembali ke kontrakan, hidup dalam kehinaan dan kemiskinan. Mereka tidak lagi punya teman, keluarga, atau masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Sedangkan Clara berjalan tegap ke depan, memimpin perusahaannya menuju kejayaan. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Karena ia tahu, membuang masa lalu yang busuk adalah cara terbaik untuk melangkah ke masa depan. Clara membuka kantor pusat baru perusahaannya di Gedung Pencakar Langit. Gedung itu megah, menjulang, dengan logo perusahaannya terpampang besar di puncak. Ia berdiri di balkon lantai teratas, memandang ke seluruh kota. Angin berhembus, membawa rasa kebebasan. Ini hidupku sekarang, gumamnya. Bukan hidup yang kau tentukan, Aldo. Bukan hidup yang kau rusak, Maya. Ini hidup yang aku bangun sendiri. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Sementara itu, di jalan yang sama, Aldo dan Maya berjalan dengan pakaian compang-camping. Mereka melewati gedung baru Clara. Maya berhenti, menatap ke atas. Lihat, itu Clara. Dia makin tinggi. Sedangkan kita? Aldo menunduk. Ya, dan kita makin rendah. Mereka berdua berdiri lama, memandangi gedung itu. Mata Maya penuh air mata, sementara Aldo hanya bisa menggertakkan gigi. Beberapa bulan kemudian, Clara menghadiri acara penghargaan nasional. Di karpet merah, kamera berkilauan, para wartawan memanggil namanya. Tiba-tiba, dari kerumunan muncul Aldo dan Maya, berpakaian kumuh. Mereka berlari menghampiri Clara, bersujud di kakinya. Tolong, Clara. Kami tidak punya apa-apa lagi, teriak Maya dengan suara serak. Beri kami setidaknya sebuah tempat tinggal. Aldo menambahkan, wajahnya penuh debu. Lampu kamera langsung mengarah ke mereka. Semua tamu menatap dengan terkejut. Clara menunduk, menatap mereka dengan dingin. Lihatlah dirimu sekarang. Inilah akibat dari pengkhianatan. Maya menangis histeris. Kami mohon, kami menyesal. Clara mundur selangkah. Aku tidak akan menolongmu. Karena jika aku menolong, kau akan mengira aku masih peduli. Padahal yang ada hanyalah jijik. Ia berbalik, meninggalkan mereka di depan kamera yang terus merekam. Aldo dan Maya menjadi tontonan nasional. Malam itu, semua berita menyorot, pengkhianat berlutut, korban melangkah tegak. Setelah itu, hidup Aldo dan Maya semakin tenggelam. Mereka tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya martabat. Sedangkan Clara semakin bersinar, menjadi ikon keberhasilan dan kekuatan perempuan. Kehidupan mereka bercerai-berai, kontras bagaikan langit dan bumi. Pagi itu, Clara berdiri di balkon rumah barunya yang terletak di perbukitan. Rumah itu megah, berdinding kaca, menghadap langsung ke kota yang kini sebagian besar dikuasai bisnisnya. Cahaya mentari menyinari wajahnya, hangat, membawa semacam ketenangan yang dulu tak pernah ia rasakan. Dulu, setiap fajar hanya membawa kesedihan dan pertanyaan, kenapa suamiku meninggalkan aku? Kenapa sahabatku mengkhianatiku? Sekarang, setiap fajar membawa jawaban, karena aku harus tumbuh. Karena aku harus kuat. Clara meneguk kopi hangatnya sambil membuka ponsel.
Berita utama hari itu adalah tentang perusahaannya yang baru saja meluncurkan program pendidikan gratis untuk anak-anak kurang mampu. Foto Clara terpampang di halaman depan, senyum anggun, penuh wibawa. Ia menutup layar ponsel, menghela napas. Akhirnya, semua ini terbayar. Di sudut kota yang lain, Aldo dan Maya masih hidup berpindah-pindah dari satu gubuk ke gubuk lain. Mereka sudah tidak punya kontrakan tetap, sering tidur di pos ronda, kadang di peran toko. Maya makin kurus, rambutnya kusut, wajahnya penuh garis kelelahan. Kadang ia masih berteriak menyebut nama Clara dalam tidurnya, seolah dendam itu menjadi satu-satunya bahan bakar hidupnya. Aldo, yang dulu gagah, kini menjadi bayangan diri. Ia mencari pekerjaan kasar di pasar, mengangkut karung beras, membersihkan selokan. Upahnya tak cukup untuk makan sehari. Di mata orang-orang, mereka hanyalah contoh nyata dari kalimat, "Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai." Suatu sore, Clara menghadiri pertemuan bisnis di Singapura. Di sana ia bertemu Adrian, seorang investor sukses yang juga dikenal dermawan. Mereka mulai sering berbincang, membicarakan bisnis, lalu perlahan membicarakan kehidupan. Adrian bukan hanya kaya, tapi juga rendah hati. Ia tidak pernah membuat Clara merasa kecil, tidak pernah membandingkan, tidak pernah menekan. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, Adrian berkata, "Clara, aku tahu kau sudah melewati banyak hal. Tapi aku ingin kau tahu, kau berhak bahagia lagi. Dan aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu." Clara terdiam lama. Dulu, ia trauma dengan cinta. Tapi melihat tatapan tulus Adrian, ia tahu, kali ini berbeda. Dengan senyum kecil, ia menjawab, "Mungkin, aku siap mencoba lagi." Clara kini menjadi panutan banyak perempuan. Ia sering diundang menjadi pembicara di seminar, membicarakan tentang self-worth, kebangkitan setelah dikhianati, dan pentingnya kemandirian. "Jangan biarkan siapapun mendikte nilai dirimu," katanya di salah satu seminar. "Ketika aku dikhianati, aku berpikir hidupku berakhir. Tapi ternyata, itu adalah awal dari kehidupan baru. Kita semua punya kekuatan untuk bangkit, asal kita percaya." Tepuk tangan bergemuruh. Banyak perempuan yang dulu merasa terjebak dalam pernikahan toksik kini menjadikan Clara inspirasi untuk memerdekakan diri. Di sebuah malam yang dingin, Aldo duduk di warung pinggir jalan dengan botol arak murahan di tangannya. Ia mabuk, wajahnya merah, matanya sayu. "Semua salah Clara," gumamnya berkali-kali. "Kalau saja dia tidak sekuat itu, aku pasti bisa kembali." Maya duduk di sampingnya, menangis lirih. "Berhentilah menyalahkan Clara. Kesalahan kita sendiri yang membawa kita ke sini." Aldo menatap Maya dengan mata merah. "Kalau begitu, lebih baik kita mati saja." Ucapan itu membuat Maya gemetar. Ia sadar, Aldo sudah kehilangan arah sepenuhnya. Beberapa tahun setelah pertemuannya dengan Adrian, Clara akhirnya menerima lamaran. Pernikahan mereka diadakan sederhana, hanya keluarga dan teman dekat. Tidak ada pesta mewah, hanya kebahagiaan tulus. Anak Clara yang dulu sangat terpukul oleh perceraian kini ikut tersenyum bahagia. "Mama pantas mendapatkan ini," katanya sambil memeluk Clara. Clara menangis, bahagia. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan cinta yang sehat, cinta yang tidak berakar pada manipulasi atau pengkhianatan. Waktu terus berjalan, dan tubuh Maya semakin rapuh. Ia jatuh sakit parah, tidak punya biaya berobat. Aldo kebingungan, ia berlari ke rumah sakit, tapi ditolak karena tidak mampu membayar. Di ranjang reyotnya, Maya berbisik dengan suara lemah, "Duh, aku lelah. Aku ingin berhenti." Aldo menangis, menggenggam tangannya. "Jangan tinggalkan aku, Maya, kau satu-satunya yang kupunya." Namun hidup tidak peduli pada tangisan. Maya perlahan menutup mata, pergi meninggalkan Aldo sendirian di dunia yang sudah tak lagi punya ruang untuknya. Suatu pagi, Clara membaca berita singkat di koran, mantan istri pejabat, Maya, meninggal dalam kemiskinan. Clara meletakkan koran itu. Ada secuil rasa iba di hatinya, tapi bukan lagi dendam. Ia menghela napas. "Semoga kau tenang, Maya. Setidaknya, penderitaanmu sudah berakhir." Ia lalu melanjutkan aktivitasnya.
Hatinya sudah terlalu jauh dari masa lalu untuk terikat pada kabar itu. Aldo kini benar-benar sendirian. Tanpa Maya, tanpa keluarga, tanpa harta. Ia menjadi gelandangan di jalan, duduk meminta-minta di depan gedung-gedung yang dulu mungkin ia miliki sahamnya. Suatu hari, ia melihat gedung tinggi dengan logo perusahaan Clara. Ia tertawa miris, berbicara sendiri. Itu dulu milikku juga, kalau saja aku tidak bodoh. Orang-orang yang lewat hanya menatap dengan jijik. Bagi mereka, Aldo hanyalah peringatan hidup tentang akibat keserakahan. Clara terus tumbuh, bukan hanya sebagai pebisnis, tapi juga sebagai istri yang bahagia, ibu yang penuh cinta, dan tokoh masyarakat yang dihormati. Di sebuah acara penghargaan internasional, Clara menerima trofi bergengsi untuk kontribusinya pada dunia bisnis dan sosial. Ia berdiri di podium, berkata, "Hidup pernah menjatuhkanku. Tapi justru dari kejatuhan itu aku belajar cara berdiri lebih tegak. Terima kasih kepada semua yang mendukungku, dan terima kasih juga kepada masa laluku, yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari membangun, bukan merampas." Semua orang berdiri, bertepuk tangan. Beberapa bulan kemudian, kabar tersebar, seorang gelandangan ditemukan meninggal di bangku taman kota. Tidak ada identitas, tidak ada keluarga yang mengklaim. Hanya tubuh kurus yang sudah kehilangan segalanya. Orang-orang yang tahu berkata pelan, "Itu Aldo, mantan suami Clara." Clara mendengar kabar itu dari jauh. Ia hanya menutup mata sejenak, berdoa dalam hati. Bukan doa kebencian, melainkan doa agar semua luka benar-benar terkubur. Tahun-tahun berlalu. Clara kini hidup damai bersama Adrian dan keluarganya. Anak-anaknya tumbuh dewasa, sukses dengan jalan masing-masing. Setiap pagi, Clara berjalan di kebunnya, menikmati bunga yang bermekaran. Ia sering duduk di kursi taman, menulis jurnal. "Jika dulu aku tidak divianati," tulisnya suatu pagi, "mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa kuatnya diriku. Aku tidak akan pernah tahu bahwa kebahagiaan bisa dibangun dari luka." Ia menutup buku itu, tersenyum pada matahari yang terbit. Hidupnya akhirnya utuh. Clara, yang dulu menjadi korban pengkhianatan, akhirnya bangkit, menemukan cinta baru, dan hidup bahagia. Aldo dan Maya, yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, akhirnya hancur, hilang, dan dilupakan. Kisah ini berakhir dengan keadilan, yang tulus akan mendapat bahagia, yang khianat akan menuai derita.